Inilah potret daratan yang tersulap menjadi lautan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Enten ombuak kali angin ngoten niku ta, Mbak. Walah, seduweh. Bagai mimpi buruk yang tak terbayangkan sebelumnya, lebih dari 15 tahun, warga tak lagi menapaki tanah. Kondisinya betul-betul sudah terendam air. Mereka hidup berdampingan dengan abrasi karena tak kunjung mendapat solusi. Desa tenggelam timbul Sloko, namanya sudah go internasional. Namun sampai kapan pemerintah hanya berdiam diri? Menginjak daratan kini menjadi mimpi bagi warga kampung Timbul Sloko, Kabupaten Demak. Tanah yang dulunya subur terkubur oleh air laut yang mengikis tempat mereka berpijak. Dari 4 kampung yang ada di desa ini, kampung Timbul Sloko secara keseluruhan sudah berubah wujud menjadi kampung tenggelam. Yang kami lewati ini dulunya merupakan daratan. Sekarang sudah rata dengan air. Dan inilah akses menuju kampung Timbul Sloko. Pagar bambu yang dulunya merupakan pembatas tambak milik warga masih tampak. Kini tambak-tambak itu tinggal kenangan. Air rob menetap dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Tak ada jalan bagi kendaraan bermotor untuk mencapai kampung ini. Seperti inilah kondisi desa tenggelam di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang pernah didatangi oleh tim Indonesiaku. Sekitar 5 tahun lalu, jalan di perkampungan ini masih nampak. Namun, kini kondisinya betul-betul sudah terendam air, apalagi ketika air laut pasang. Air robnya ini cepat sekali naik ke pemukiman warga. Selamat datang di Indonesiaku. Terdapat lebih dari 110 kepala keluarga yang berkisar 200 penduduk masih menetap di kampung Timbul Sloko. Jalan terapung ini dibangun secara swadaya sekitar 2 tahun lalu. Sebelumnya, tim Indonesiaku datang ke sini pada 2019 silam. Tahun demi tahun silih berganti, keadaan di sini bukannya membaik, malah sebaliknya. Saya bertemu nenek lansia yang sedang mempersiapkan jaring-jaring tangkapan. Tak pernah terbenak olehnya, rumah ia di masa tua mempunyai halaman lautan. Nenek Musyarifah menjadi warga Timbul Sloko sekitar 20 tahun lebih. Awal mula air rob menggenangi pada 2010, nenek ini kehilangan sawah dan tambak miliknya. Kini satu-satunya sumber penghasilan Syarifah hanya bermodal perahu darurat untuk menjaring di dalam air rob. Ibu Musarofah ini disebutnya nelayan darat karena tidak memiliki perahu yang pakai mesin. Perahunya seperti ini, manual, terbuat dari drum. Dan sekarang kami mau menaruh jaring-jaring yang sudah dipasang umpan atau orang sini menyebutnya dengan menjebak di lokasi menaruhnya kurang lebih 1 kilo ya Bu dari rumah. Ini udah setengah perjalanan tapi ternyata nggak mudah mendayung manual seperti ini tuh, melelahkan sekali ya Ibu. Setiap hari Ibu kayak gini ya. Jalan lagi kita Bu. Pegal-pegal yang dirasakan saat mendayung perahu sudah jadi bagian dari keseharian nenek 55 tahun ini. Walau terlihat tak begitu jauh dari bangunan rumah, namun dayung yang hanya mengandalkan piring plastik terasa berat sebab dilakukan di tengah derai ombak. Nah, sekarang sudah hampir sampai di tempat untuk menaruh jaring ini. Lokasinya di sebelah sana. Ternyata caranya itu harus turun dari perahu. Saya sama Bu Musarofah mau jalan ke sana. Akhirnya jajak. Jaring perangkap rupanya harus ditancap di dasar air. Spot-spot inilah yang menjadi lokasi Musyarifah biasa mendapatkan tangkapan kepiting atau udang. Kami berjalan menelusuri air rob, lalu menebar jaring secara bertahap dan berjarak. Tempat Ibu Musarofah menaruh jaring, ini dulunya daratan.
Nah sekarang kondisinya sudah seperti ini, sedalam ini, Seperti laut. air semua ya Bu ya. Dan ini air rob ya Bu. Air rob. Air rob. Ketika kondisi laut pasang, tentunya akan semakin tinggi air ini. Saat berjalan, amat terasa pijakan kaki saya bertumpu di atas lumpur. Rupanya dasar air rob dulunya merupakan sawah yang menjadi sumber penghasilan nenek Musyarifah. Kini masih merupakan tempat pencahariannya, namun terpaksa beralih fungsi sebab keadaan tak lagi sedia kala. Miris. Kalau dibanding dulu, Ibu lebih enak mana? Enak dulu. Dulu. Kenapa? Dulu kan padi kan dapat kan tontonan. Enak dulu senduwer ngono kabeh apa. Ya pari, ya lombok, ya apa jagung, kacang wis sembuer. Bisa menanam banyak ya. Kalau sekarang boro-boro ya Bu. Ibu dengan kesehariannya yang seperti ini, kondisi kampung Ibu sudah direndam air, tenggelam lama-lama, Ibu nggak takut Bu? Ini takut Mbak. Khawatir. Nah pas enten nombuak kali angin ngoten ku ta Mbak. Walah seduweh dak koyo dene omah ki arek kebur-kebur di Mbak atau Mbak ambek angin mboten saged til. Kenapa memilih bertahan tinggal di sini? Lah enggak punya Mbak. Enggak punya lahan di sana-sana. Dan nek sik pindah kan gadah tanah ten mriko, gadah ongkos sik damel pindah. Ibu pernah nggak sampai kayak lagi seperti ini nih, lagi menjebak ini nih, naruh jaring terbawa arus gitu, pernah? Pernah. Nggak ini. Pernah kelelep. Pernah. Terus batine kula ta Mbak. Waduh aku mati. Wis ora iso lah golek lemah ngelok Mbak. Terus gayo-gayo lemah ora gayo. Saat itu bagaimana Ibu menyelamatkan diri? Terus Mbak, terus sekarang nglangi-nglangi to Mbak, terus suwe-suwe kok nangguh sikil kok nangguh lemah terus. Jebul wis cetek ngono terus. Enggak trauma Ibu, udah pernah kayak gitu enggak trauma? Lah terus trauma terus gaweane opo Mbak? Terus nggitone opo? Kayak gitu ya. Jadi Ibu salah satu warga di sini yang sebetulnya nggak menginginkan kehidupan yang seperti ini gitu. Sekarang masyarakat bertahan hidup kebanyakan dengan cara seperti ini, mau tidak mau, karena mereka nggak punya pilihan. Kalau boleh memilih, Ibu mending seperti dulu aja ya Bu ya. Iya. Penghasilannya dari daratan, dari padi, dengan bertani, bercocok tanam ya Bu, di sawah, bukan seperti ini gitu. Tapi sudah sangat berlarut-larut, udah lebih dari 10 tahun belum ada penanggulangan yang ditangani secara masif. Tak kuat menahan tangis, seolah tak mampu lagi membendung segala derita yang dialaminya selama belasan tahun. Potret ironi yang dijalani Musyarifah begitu nyata, sangat ingin menuntut haknya, namun tak tahu harus bagaimana. Usai jaring perangkap ditinggal semalaman, keesokan paginya saya dan Bu Musyarifah mengangkat jaring satu persatu. Caranya tidak sama seperti saat memasang di dasar air. Botol plastik yang mengambang menjadi penanda lokasi jaring diletakkan. Kami tinggal menarik botol yang sudah dikaitkan dengan jaring, lalu mengangkatnya ke atas perahu.
Cara-cara tersebut dilakoni Bu Musyarifah secara otodidak. Setiap harinya, nenek 5 cucu ini hanya berharap keberuntungan berpihak padanya. Mencari sumber pendapatan yang tak menentu seperti ini terasa amat dilematis, apalagi di usia lanjutnya. Hasil dari menjaring tidak memadai dan juga nggak menentu gitu ya. Kadang hasilnya banyak dan ternyata hari ini sepi kata ibu. Hasilnya sedikit, udah gitu kepiting sama udangnya kecil-kecil. Wanita lansia ini terus-terusan menelan rasa pahit. 1 ekor kepiting paling mahal hanya bernilai 50 ribuan. Sementara untuk mendapatkan ukuran kepiting atau udang besar, apalagi dalam jumlah yang banyak, terasa sulit sekali. Di jaring ini saja banyak umpan yang tidak termakan. Kehidupan saat jadi petani amat dirindukan Musyarifah. Ia pernah menghasilkan belasan ton padi, terutama pada musim panen raya. Hasilnya pun lebih pasti dan nilai jualnya tinggi. Kini, hal itu tinggal kenangan. Jalan membungkuk di dalam rumah sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan. Jarak antara kepala dengan atap sangat dekat. Potret rumah panggung berada di dalam rumah bertembok mungkin hanya ditemui di sini. Musyarifah memiliki 2 anak yang sudah pergi merantau karena berkeluarga. Kini dirinya tinggal bersama suami dan 1 orang cucu. Rumah yang merupakan tempat mereka berteduh ditinggikan menjadi rumah panggung dan dibangun secara mandiri. Hal yang terpaksa dilakukan itu semata-mata menjadi bentuk kewaspadaan dan penyelamatan diri dari air rob yang terus-menerus menghampiri. Kelem niko keleme sak menten. Bon ajeng ngungkuli niki keleme ya. Kula ngasih sedih wong pun sekilan ngeten kok. Ajeng kelem niki kula seduwe. Riyen kelem wae kula mboten saged tilem. Kula tongok-tongok ngoten niku ngasih padung, ngasih enjing. Tur natap niki ta jebul sedaya niki ditatap ombak niki anu kocone jebul sedaya. Ditatap ombak kok ngatus niki pujuwak ngoten niku bomah ten Brio. Ombake saking gedene pas ndek winganane niku ta. Gangsal 12 dinten ngoten niku terus. Masa ya Allah. Sedih enten rob ageng ngoten niku seduwi. Ajeng dibak mboten saged. Enten rob enten ombak ngoten niku ta. Kula nate enten ombak gedhe kula jebak malah mboten saged wangsul. Kula goceang. Preng ten. Pinten-pinten jam mentosi niku ombak. Penawaran rumah ya ndak diparingi rumah kali tanah malah kan kredit napa lah terus liatrane kan pundi kok kan kredit mboten saged. Sungguh menyayat hati. Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban dari bentuk zalim para pemimpin. Fenomena abrasi yang merendam pemukiman seperti ini seharusnya bisa ditanggulangi tanpa berlarut-larut. Di balik sosok tangguh Nenek Musyarifah, ada seorang kepala keluarga yang turut gigih bekerja di usia senja, Mbah Kuntarjo. Hingga kini serabutan bekerja demi memberi nafkah keluarganya. Kakek berusia lebih dari 60 tahun ini membantu tetangganya membangun rumah panggung. Pria yang sejak lahir dan besar di kampung ini tak menyangka akan menjalani hari tua dengan musibah berkepanjangan seperti ini. Wujud rumah Pak Suramin sangat mengerikan. Ketika sore hingga malam hari, ombak mencapai persis di depan pintu rumah. Setelah 15 tahun, akhirnya Pak Suramin berhasil mengumpulkan uang untuk meninggikan bagian dalam rumahnya. Susah kok, Mbak. Arep pindah yo cuma tanah iki tok iki. Kayak gini nih Pak, ini kondisi air laut pasang nih setiap hari? Setiap hari. Oh, jam 8 gini Mbak, biasanya. Langsung masuk ke dalam rumah masuk, segini? Langsung. Kan solusi berbeda ini kan gak jam kan ono wong survei harga ti bantuan gada gagal lalu nunggu bantuan keseran Mbak. Ya no ngepel tiap hari ngepel Mbak. Turunnya jam
satu malam ya dipel satu malam. Jam 12 dipel jam 12. Masalahnya enak ora dipel licin, soalnya nganu air asin. Suramin menyadari tak bisa bergantung pada siapa-siapa, namun tak ada pilihan baginya. Sebenarnya, ia ingin mengikuti jejak tetangganya terdahulu yang setiap tahun jumlahnya berkurang dari kampung ini alias berpindah. Suramin sudah sangat lelah dengan aerob yang perlahan menggerogoti rumahnya. Nah, ini rumahnya Pak Suramin. Setiap hari seperti ini ya Pak? Seperti ini, setiap hari. Dan menurut Pak Suramin ini termasuk biasa aja, belum begitu parah gitu. Padahal ya seperti ini, aerobnya betul-betul masuk ke dalam rumah. Pintu bahkan bawahnya udah jebol karena ombak. Dan ya nggak ada pilihan lain, mau pindah nggak ada biayanya. Ya, jadi tempatnya juga nggak ada, jadi nggak ada pilihan lain selain membuat rumah panggung untuk ditinggikan. Selama berada di desa tenggelam ini, saya dan tim Indonesiaku menempati rumah Bu Musarifah dan Pak Kuntarjo. Tak jarang kepala saya maupun kameramen terbentur. Kami tidak terbiasa menunduk ketika berada di dalam rumah. Rumah Bu Sarifah hanya ditinggikan permukaan lantainya, namun tidak bagian atapnya. Kini bagian lantai rumah sudah tinggi sekitar 70 cm dari aslinya. Ini kamar siapa? Kamar saya. Heeh. Kamar tidur, Mbak. Riyen kamar tidur, lah saniki mboten kenging dipakai. Karena ini air lautnya sudah masuk ke sini. Kenapa yang bagian belakang ini nggak ditinggiin juga, Bu? Nggak cukup anu. Oh, bambunya cuma sampai sini aja. Oh gitu. Sekarang dibiarkan begitu aja ini, Bu? Nggak dipakai ruangannya? Nggak dipakai sama sekali. Mau gimana ya, Bu ya? Tapi ini bakal, ini nggak Bu, naik ke dalam sini nggak kira-kira airnya? Yang dari dalam kamar bakal meluber ke sini nggak? Pas serope tinggi? Yo meluber. Oh. Main kan agak. Oh alah, ini. Sangat tidak terbayangkan, rumah direndam oleh air laut dan kondisi ini seakan terabaikan. Bukannya tak mau perbaiki, namun realitanya keluarga Bu Musarifah sudah mati-matian demi tetap bertahan. Dan hingga kini tetap tak pernah ada bantuan. Ini kalau tinggi banget bisa sampai ke sini juga, Bu? Iya, bisa. Nah ini bagian belakang rumah yang dulunya dapur, ya Bu ya? Iya. Nah karena bambunya nggak cukup, bagian belakang ini nggak ditinggiin, ya akhirnya kayak gini terendam, apalagi ketika airobnya datang dan ditambah hujan deras seperti sekarang ya Bu. Gitu. Tapi ini bisa surut juga lagi Bu? Bisa. Pas mungkin lagi airnya surut gitu. Hari yang panjang telah berakhir, kami bergegas beristirahat usai mengikuti rutinitas Bu Musarifah dengan segala perjuangannya. 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk bertahan dalam keadaan darurat bencana. Nggak ada yang hidup di sini, sering nggak Bu? Sering. Oh gitu. Indonesia kok ya Bu, di sini buat berapa ya. Berbagai upaya pencegahan abrasi sebetulnya pernah dilakukan di desa tenggelam, mulai dari penanaman mangrove hingga sosialisasi wetland. Namun hal itu rasanya sudah terlambat, sebab abrasi telah menetap. Langkah konkret yang lebih tepat hanya penggantian lahan masyarakat. Hal inilah yang sepertinya tidak didengar oleh pemerintah setempat. Meski sudah menjadi sorotan di kalangan internasional, seolah tak berpengaruh apa-apa. Malahan muncul ungkapan bahwa masyarakatnya lah yang betah. Sungguh kontras terdengar. Awal mula timbul Sorokan tenggelam seperti ini tahun 2010. Hanya terbenam satu malam, ada air pasang yang sangat tinggi sehingga tambak sama sawah sudah tidak berfungsi lagi. Sebagian kalau 2007, 2009 sampai 2009 itu hanya sebagian, tapi hilang total di tahun 2010.
Dari abrasi yang sangat tinggi yang seperti ini, warga dulunya was-was, Mbak. Kalau ada air pasang semalam nggak ada yang tidur. Masalah khawatir nanti air pasang tinggi. Tapi setelah dianalisis sama warga, biasa nih gitu. Kalau air pasang biasanya nyamung tingginya seperti ini. Jadi nggak ada yang was-was, nggak ada yang mau pindah. Terutama yang ada di Timbul Seloko. Timbul Seloko, warga Timbul Seloko itu sudah hampir 10 tahun ini warga tidak pernah melihat tanah. Tapi keadaannya ya juga nyaman, seperti itulah keadaannya. Ada yang pindah tapi nyatanya nggak mau pindah KTP, kakak nggak mau. Biasanya takut. Takut juga ya? Iya, Kenapa takutnya? Takut apa? ombaknya besar. Bangunan rumah yang berada di atas air laut dulunya merupakan pemukiman yang menapak di darat. Kampung Tambak Sari di Kabupaten Demak, Jawa Tengah hanya menyisakan 11 kakak yang menetap dari 7 kampung yang ada di Desa Bedono. Kampung ini menjadi yang paling terdampak abrasi sejak 2009 silam. Anak-anak di sini sejak lahir sudah tumbuh di kampung terapung. Gestur polos mereka tentu tak mengerti akan bahaya fenomena abrasi yang memiliki dampak jangka panjang. Alasan orang tua mereka menetap di kampung ini membuat anak-anak kesulitan mencapai sekolahnya. Setiap hari, Fakih, adiknya, dan kakaknya harus bergegas lebih pagi karena berangkat sekolah menggunakan perahu. Orang tua kakak beradik ini menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Yang jalan tuh di masjid ke sana tuh jalan semua. Ya udah biasa, Mbak. Udah biasa. Udah biasa. Mungkin kalau pas ombak tuh khawatir. Pernah sampai nggak berangkat sekolah nggak? Pernah berhari-hari, Mbak. Pernah. Waktu ombak itu udah berangkat. Nggak berangkat. Sebuah perahu telah terparkir di dermaga. Pak Dani menanti kedatangan teman-teman putranya untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Ini perahunya ya, Fakih? Iya. Anak-anak yang tinggal di Kampung Tambak Sari ini kalau mau ke sekolah harus menyeberangi lautan yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang. Dulunya tidak seperti ini, tapi karena kondisinya sudah menjadi seperti ini, mau tidak mau mereka ke sekolahnya di SD Negeri Bedono 1 ya, yang ada di kampung sebelah dengan cara seperti ini. Jarak yang ditempuh dari Kampung Tambak Sari menuju lokasi sekolah anak-anak di Kampung Morosari tak begitu jauh. Hanya saja di sepanjang perjalanan tampak pemandangan sebuah proyek yang menurut warga setempat hendak dibangun jalan tol. Hal ini tentu menambah kekhawatiran mereka. Sewaktu-waktu Kampung Tambak Sari bisa saja hilang. Jangan sampai ini menimpa anak-anak yang menerima imbasnya. Pak Dani mengeluarkan biaya bahan bakar sekitar Rp80.000 untuk 1 minggu. Hanya inilah cara ia bisa mengantar putranya dan anak-anak lain tanpa memungut biaya. Anak-anak harus sekolah. Ya sebetulnya itu ya agak berat, Mbak. Masalahnya kan anak sekolah. Kalau nggak di pulang pagi itu kan gimana gitu. Kasihan juga sama anaknya gitu. Capek juga. Kalau jalan ya jauh gitu. Kalau pindah itu saya rasa kok nggak ada, Mbak. Tiba di sekolah, anak-anak dari Kampung Tambak Sari bergabung dengan siswa lainnya. Memiliki rumah paling jauh dari sekolah, tak mematahkan Fakih untuk semangat belajar. Cita-cita anak kelas 5 SD ini ingin sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi. Meski setiap harinya ia harus diterpa oleh ukiran perjuangan. Bocah ini justru sedih ketika tidak bisa datang ke sekolah hanya karena faktor cuaca. Aku pernah di tengah jalan kehujanan nggak bisa pulang. Nunggu hujannya reda. Nunggu hujannya reda. Gitu. Berapa lama itu nunggunya?
nggak mesti. Emang aku sudah biasa. Tapi biasanya takut. Takut juga ya? Iya, Kenapa? Takutnya takut apa? ombaknya besar. Kalau saya berangkat sama teman-teman jam 6:30. Sampai di sekolah biasanya jam 7. Pernah seminggu. Pernah seminggu? Karena kondisi cuaca? Ya. Iya, anak-anaknya itu kalau berangkat itu pasti diantar orang tua. Diantar pakai itu perahu. Gitu. Tapi kalau hujan angin itu anak-anak belajar di rumah. Ya, karena takut gelombang sama anginnya itu kenceng. Nggak bisa. Ya guru sini menyadari memang keadaannya seperti itu. Inilah potret SD Negeri Bedono 1 yang telah diperbaiki pada November lalu. Bangunannya masih terlihat baru, namun bentuk bangunan sekolah yang menyerupai rumah panggung menjadi pembeda. Hal ini dikarenakan menghindari naiknya air rob. Dulu sekolah ini sering sekali banjir. 6 tahun lalu saat tim Indonesiaku datang, SDN Bedono 1 amat tidak layak. Kini, bangunan sekolah yang dulunya terletak di pinggir laut sudah tergusur oleh proyek tol laut. SDN Bedono 1 kini berpindah lokasi di Kampung Morosari, Desa Bedono. Memang Indonesiaku Transbudi itu waktu itu mungkin tahun 19. Iya, 19. Transbudi itu pernah ke sini, tapi keadaannya itu masih banjir. Nah, maka sekarang ini dibangun, ditinggikan, dan ini juga kena itu tol. Nah, itu kena jalan tol. Iya. Tol, jalan tol itu toh? Iya, itu tadi kan di sana ada jalan tol toh. Nah, itu kan SD-nya kena langsung relokasi. Terus relokasi ke sini semua. Kadang-kadang seminggu itu 2 kali. Iya. Seminggu 2 kali kebanjiran. Iya. Kalau pas waktu banjir jam pelajaran itu anak-anak langsung dipulangkan. Takut kan? Ya, airnya itu sampai satu gini loh. Semeteran lebih. Enggak ada satu. Itu air datang, anak-anak dipulangkan kan itu airnya masuk dalam kelas. Itu di atas di bawah lutut ini, bawah lututnya, 1 lutut. Enam tahun berlalu, banyak kondisi yang tak lagi sama. Lahan yang dulunya paling rawan abrasi, kini sudah menjadi lautan dan justru disulap menjadi proyek tol laut Demak Semarang. Sebagian warga sudah resah, sementara anak-anak yang masih belum mengerti bisa terancam masa depannya. Seolah menjadi ketimpangan yang nyata, proyek besar di mana-mana, namun rakyat kecil yang harus menanggung risikonya. Dampak tol laut itu untuk sementara belum begitu terasa, Mbak. Karena kan belum diuruk semuanya itu tol. Kalau nanti setelah itu diuruk, mungkin baru terasa. Itu jangka panjangnya mungkin kampung itu kalau nggak dikasih pemecah ombak, kampung itu bisa hilang. Kedatangan tim Indonesiaku 6 tahun lalu masih dalam upaya penanganan abrasi. Kini nasi sudah menjadi bubur, wujud sudah berubah bentuk. Ancaman pemukiman terendam air kini malah menjadi julukan baru bagi Desa Timbul Sloko dan Desa Bedono sebagai desa tenggelam. Miris. Angka kemiskinan di Kabupaten Demak masih berada di garis 11,89%, yang sebagian besar menempati wilayah pesisir. Angka itu meningkat 0,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini dirilis Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada awal tahun silam. Sorotan internasional bagi desa tenggelam di Demak masih belum menyentuh hati pihak-pihak yang berwenang. Tak ada langkah konkret yang diambil. Padahal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah setempat tidak membiarkan masyarakat hidup menderita. Tidak setahun, tidak juga 5 tahun.
Sudah lebih dari 10 tahun, warga terdampak abrasi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, diakrabkan oleh gerak ombak yang mengikis.